Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih daring, tidak apa-apa ya. Semoga meskipun daring, meskipun pelajarannya hanya singkat aja, tapi mudah-mudahan bisa manfaat, bisa barokah buat kita semua. Allahumma amin. Anak-anak, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita kali ini sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mukjizat, pengertian dari mukjizat. Anak-anak pasti pernah mendengar kata mukjizat ya. Tahu tentang contoh-contohnya juga, pasti dulu di SD sudah pernah kita pelajari, tapi sekarang kita ulas kembali. Semoga bisa mengingatkan anak-anak kembali dan bisa semakin mengerti tentang mukjizat itu sendiri. Baiklah, kita bahas tentang pengertian mukjizat. Secara bahasa, mukjizat artinya adalah melemahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat yaitu peristiwa atau kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Jadi mukjizat ini adalah kejadian luar biasa yang diterima oleh para nabi dan rasul ya. Zaman sekarang banyak orang yang salah kaprah merasa sudah bisa mendapatkan mukjizat. Padahal mukjizat itu hanya dialami atau diterima oleh para nabi dan rasul sebagai kejadian yang sangat luar biasa, sebagai bukti akan kebenaran nabi dan rasul. Nah, sebagai kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul, maka mukjizat itu memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kejadian-kejadian yang lainnya. Apa aja ciri-ciri mukjizat? Nah, kita bahas ya ciri-ciri mukjizat itu diantaranya. Sebagai kejadian yang sangat luar biasa dan dialami oleh para nabi dan rasul, mukjizat itu memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Mukjizat itu sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Akal manusia tidak ada yang mampu untuk menjangkau mukjizat ini. Sepertinya tidak masuk akal. Benar-benar kejadian ini sangat luar biasa, kayak tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Contohnya, sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan tongkat tersebut pun juga bisa dipakai untuk membelah sebuah lautan. Tongkat ini dimiliki oleh Nabi Musa. Kan sepertinya tidak masuk akal ya, akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya, tapi ini benar-benar terjadi. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah adanya mukjizat ini biasanya diawali dengan adanya tantangan dari kaum kafir atau lawan nabi dan rasul itu sendiri, dan mukjizat ini datangnya secara tiba-tiba. Anak-anak, pada zaman nabi dan rasul dulu berdakwah, pasti ada tantangan-tantangan dari kaum kafir yang tidak mempercayai para nabi dan rasul itu. Mereka menantang para nabi dan rasul, kalau memang benar nabi dan rasul, maka ditantang untuk bisa mendatangkan mukjizat.
Dengan demikian maka secara tiba-tiba Allah itu mendatangkan mukjizat kepada para nabi dan rasul untuk menjawab tantangan tersebut. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mukjizat tidak dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun. Kenapa? Karena mukjizat ini benar-benar datang dari Allah, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa mempelajari atau menandingi mukjizat tersebut. Sepandai apapun manusia tidak bisa menandingi kehebatan mukjizat. Kemudian yang keempat, mukjizat itu bisa melemahkan hujah atau sanggahan orang-orang kafir yang mengingkarinya. Biasanya orang kafir itu tidak percaya atas kebenaran para nabi dan rasul. Mereka banyak sekali alasannya. Mereka berusaha untuk mengingkari para nabi dan rasul. Maka Allah mendatangkan mukjizat yang berfungsi untuk melemahkan alasan-alasan orang yang kafir tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mukjizat sebagai pembuktian kebenaran ajaran Allah yang disampaikan melalui para nabi dan rasul. Jadi mukjizat ini berfungsi juga sebagai pembuktian akan kebenaran Allah, bahwa ajaran yang dibawa oleh nabi itu bukan bikinan manusia, tapi benar-benar diturunkan oleh Allah. Maka Allah mendatangkan mukjizat sebagai bukti. Oke, itu tadi adalah tentang ciri-ciri mukjizat. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu fungsi mukjizat. Apa sih fungsinya mukjizat itu? Nah, secara umum mukjizat itu berfungsi sebagai bukti atas kebenaran para nabi dan rasul dan membuktikan bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu benar-benar merupakan ajaran ilahi, merupakan ajaran dari Allah, bukan bikinan manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ini adalah dalil tentang kebenaran mukjizat, bahwa mukjizat itu benar-benar datang dari Allah. Maka tidak ada orang yang bisa mengingkarinya. Kalau orang itu mengingkari mukjizat, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir, naudzubillah ya. Meskipun akal kita tidak mampu untuk menjangkau mukjizat, menjangkau keistimewaan mukjizat, kita tetap wajib untuk mempercayainya. Sekarang kita bahas yang keempat, yaitu tentang macam-macam mukjizat. Mukjizat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang terbatas. Maksudnya adalah mukjizat yang tampak secara langsung dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Contohnya seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Contoh yang lain lagi adalah unta betinanya Nabi Soleh yang keluar dari sebuah batu. Unta betina ini merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh untuk menjawab tantangan
orang kafir pada waktu itu yang meminta Nabi Soleh untuk menurunkan mukjizat. Maka Allah menurunkan mukjizat, Nabi Soleh bisa mengeluarkan seekor unta betina yang sangat besar sedang hamil, sangat besar, sangat bagus. Kemudian unta tersebut melahirkan 2 ekor unta kembar yang sangat gemuk-gemuk dan bisa mengeluarkan air susu yang sangat lancar. Ini membuktikan kepada kaum kafir pada waktu itu sebagai mukjizatnya Nabi Soleh. Contoh yang lain lagi adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim yang tidak mempan untuk dibakar, karena Nabi Ibrahim pada waktu itu telah membakar berhala-berhalanya orang kafir waktu itu, maka Nabi Ibrahim dihukum dengan jalan dibakar hidup-hidup. Tapi dengan kekuasaannya Allah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat. Api yang membakar itu tidak terasa panas tapi justru terasa dingin, dan Nabi Ibrahim bisa keluar dengan selamat, tidak terbakar. Meskipun akal kita tidak mampu untuk menjangkau hal ini, tapi kita wajib untuk mempercayainya karena ini adalah mukjizat dari Allah. Itu adalah contoh-contoh mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang terbatas yang bisa dilihat dan ditangkap secara langsung oleh panca indera manusia. Terus macam mukjizat yang kedua yaitu mukjizat akliyah atau mukjizat yang tak terbatas. Maksudnya adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami dengan akal pikiran, yang hanya bisa dipelajari. Contohnya seperti kitab-kitab sucinya Allah. Dan sebagai mukjizat yang terbesar yang dialami oleh Rasulullah yaitu mukjizat yang berupa Al-Quran. Bahkan sampai Rasulullah meninggal bertahun-tahun yang lalu, mukjizatnya ada sampai sekarang, dan Al-Quran ini oleh Allah selalu dijaga kemurniannya sampai akhir masa. Dan kita sebagai umat Islam oleh Allah diwajibkan untuk mempelajari mukjizat yang berupa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu tadi anak-anak pembahasan kita tentang mukjizat, dan pembahasan tentang kejadian luar biasa yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anak-anak, meskipun pembahasan kita ini cukup singkat, tapi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah pengertian kita, sehingga kita menjadi umat Islam yang berilmu, yang semakin mantap akidah kita, semakin kuat akhlak kita, dan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, Yai pamit dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.